meskipun Anda. Karena itu jauh lebih baik bahwa Anda melakukan kekerasan hanya karena perbedaan visi dan pendapat. Setuju? Sip, oke. Sekarang saya akan mengajak para penonton yang terhormat untuk menengok pertandingan baik-baik. Tapi saya harap Anda semua jangan membayangkan suasana horor seperti yang ada di sinetron misteri televisi. Sebab kalau sinetron misteri televisi itu bukannya menakutkan, tapi malah menggelikan. Ya, itulah salah satu kelebihan bangsa kita. Terlalu cerdas, sehingga apapun yang dilakukan seringkali meleset dari sasaran. Mau bikin film horor, tapi malah menggelikan. Ingin mengusut perkara dan mengasih kesurangan-kesurangan. Yang dicapai malah penundaan-penundaan dan pengampunan. Oke, para penonton semua, sekarang kita mulai saja pertunjukan pada malam hari ini. Anda pasti membayangkan kalau saya ini tokoh besar, tokoh oposisi yang ditangkap kemudian dipenjarakan. Dan setidaknya seorang demonstran militan. Wow, betapa gagah dan mulianya perasaan saudara itu. Semestinya saya ini harus merawat kesalahpahaman itu sebaik mungkin, agar saya bisa sedikit terhibur, sehingga diam-diam saya juga bisa merasa bahwa diri saya ini memang orang penting, orang besar yang selalu ditakuti penguasa. Tapi sebentar, kok ya saya curiga? Apa jangan-jangan saya ini memang orang besar? Ya, tidaknya ada yang besar dalam diri saya. Jangan-jangan saya ini adalah seorang pemberani, militan dan cerdas. Iya kan? Coba lihat. Tidaknya saya punya potongan sebagai pembangkang. Pantas kan saya jadi pembangkang? Soal pembangkang itu ternyata enak. Kalau nasibah bisa terpelanting jadi penguasa, atau tidaknya jadi petinggi negara. Tapi
soal sudah jadi penguasa lalu lupa berjuang, itu soal pengkhianatan. Bukan. Itu justru menunjukkan sikap konsisten agar selalu tidak konsisten. Tapi celakanya saya ini cuma seorang juru kunci. Kuasaan saya cuma sebatas kuburan dan tulang-tulang masyarakat. Itu pun cuma juru kunci kuburan itu. Tentu nasib saya akan jauh lebih baik. Misalnya, saya ini adalah seorang juru kunci Taman Makam Pahlawan. Sebab menjadi juru kunci Taman Makam Pahlawan itu tentu lebih presisius dan memiliki banyak privilege. Lah ya jelas, wong yang di situ jasad para pahlawan. Ingat ya, pahlawan. Meskipun yang disebut sebagai pahlawan itu lebih pada orang lain. Nah, istilah yang digunakan saja berbeda. Kalau orang bersenjata mati, maka ia akan disebut gugur dan tugas. Gugur satu tubuh seribu, tunai sudah janji mati. Loh, orang mati saja dalam dunia. Coba kalau orang biasa yang mati, paling banter disebut meninggal. Apalagi kalau hanya kere yang mati, maka dengan semena-mena ia akan disebut tewas atau koit atau bahkan mudial. Kok nggak ada kere mati disebut gugur dan tugas. Padahal pada goleknya seorang kere pun juga punya tugas mulia. Karena kemuliaan itu ada upaya sendiri-sendiri. Tergantung bagaimana kita memaknai kemuliaan itu. Meskipun yang kelihatan yang kita seorang gereja yang merasa benar-benar mulia. Bila masyarakat kita ternyata masyarakat maya pun disekat-sekat oleh kelas, tergantung dari status sosialnya. Dan sejarah yang ditulis para pendeta cenderung menganggap senapan sebagai tolak ukur kepahlawanan, bukan pada kecemerlangan otak, ketulusan pengabdian, dan ketegaran integritas diri. Tapi saya tak ambil peduli. Meskipun mayat-mayat yang saya urus tidak dikategorikan sebagai pahlawan, saya kok bangga sekaligus terharu. Sebab mayat-mayat yang saya urus tak pernah mengeluh, meskipun tempat persemayamannya itu panas, gelap, sumuk. Mereka tidak minta AC untuk makan. Dengan mayat bulan Senayan, baru sehari saja jadi mayat, sudah macam-macam menuntut ini itu. Minta kenaikan gaji, akhirnya saya paham. Kalau toh mereka tidak banyak menuntut ini itu, barangkali mayat-mayat itu memang sudah lama terdidik dan terbiasa untuk menderita ketika hidup di dunia. Sehingga wajar, misalnya mereka merasa lebih nyaman di dalam kuburan. Sebab di dalam kuburan
Mereka tak pernah mengalami tekanan-tekanan dalam bentuk apapun. Mayat-mayat itu begitu santun. Mereka adalah klien-klien saya yang terhormat. Meskipun bisa jadi mereka mati tidak dengan cara terhormat. Kenapa begitu gampang orang mati? Kenapa begitu ringan orang membunuh? Seringan orang mencabut bulu ketiak. Dan kata lagi itu alasan untuk membunuh.
Dan para korban pun dipaksa tak boleh tahu kenapa mereka harus mati. Apa mereka harus mati? Hanya karena berbeda warna kulitnya, berbeda bentuk matanya, beragam cara bicara dan bahasanya, atau tak sama ketika menyembah Tuhannya. Kenapa itu semua perbedaan ini orang sekarang harus mati? Aneh. Begitu banyak orang tak berdosa mati, sedangkan orang yang dosanya luar biasa banyaknya malah tidak mati-mati. Akhirnya saya percaya, maut ternyata tak bisa bekerja sendirian. Sebab maut bisa diciptakan, maut bisa diselenggarakan oleh siapapun yang berkuasa. Mereka bisa menabur maut kapan saja, sehingga udara yang terpisah selalu bermaut matinya. Ya, kematian yang bisa diorder kapan saja. Saya ini kan cuma penjaga makam. Dulu kunci kuburan. Kok heroik banget toh? Seharusnya saya tak pernah memikirkan soal ini. Biarin aja, itu aja kok repot. Bukankah kematian bagi saya sudah menjadi hal biasa? Malah kalau sehari tak ada orang mati, bagi saya justru aneh. Saya jadi kehilangan peluang, penghasilan pun berkurang. Itulah sebabnya. Jangan bilang-bilang. Setiap hari saya selalu berdoa kepada Tuhan agar memperbanyak jumlah kematian. Tuhan, kirimkan kematian ke kuburan kami. Gusti Allah, mari kono seripah. Tapi tentu saja, saya cuma berharap pada kematian yang wajar, yaitu mereka yang mati karena pengeluhan, bukan karena dimatikan. Loh, jelek-jelek. Saya ini penjaga makam yang seperti tahu etika, tahu fair play, win and win solution, cincai. Itulah sebabnya di kuburan sini saya tak pernah main gagal-gagal. Saya utang melakukan korupsi. Habis, memang tidak ada yang lagi korupsi di sini. Apa? Hah? Apa? Apa? Bunga. Masih lumayan kalau bunga bank. Apa? Hah? Apa? Memenang. Lumayan juga bisa buat kebutuhan. Tapi masa saya harus bukan sama demit? Ya, begitulah saudara-saudara. Ternyata saya tak cuma berurusan dengan main, tapi juga dengan beragam orang dengan berbagai watak. Ada yang datang ke sini itu memang untuk berziarah kubur, tapi ada juga yang datang ke sini itu untuk meminta berkah. Itu loh, di tengah-tengah situ biasanya puluhan orang bertirakat di bawah pohon beringin. Katanya sih ada yang menunggu pohon beringin itu. Kata orang-orang itu juga di bawah pohon beringin itu tersimpan harta karun yang luar biasa banyaknya. Aneh. Apa yang memang dulu ada raja yang menguras duit negara terus menyimpannya di bawah akar-akar beringin supaya harta korupsinya tidak terlacak. Tak paham saya. Loh,
Percaya kok sama Pringgir. Orang-orang bertopeng itulah. Siapakah mereka sebenarnya? Apa hubungan mereka dengan pembantaian demi pembantaian yang kian berjamur di mana-mana? Apa orang-orang bertopeng itu mengirimnya mayat-mayat ke sini? Tahu kematian yang berpusara memenuhi udara. Apa mereka tidak bisa lebih sedikit beragam dengan memberikan penghormatan yang layak bagi mayat-mayat ini? Boleh jadi, mayat-mayat ini ketika hidup memang pencoleng, pengusuh, pemberontak atau apa saja. Tapi bukan berarti mayat-mayat ini boleh dilempar begitu saja karena penghormatan. Aku tak kenal kalian, tapi aku tak bisa membiarkan kalian mati tanpa penghormatan. Anggap saja ini upacara kecil bagi kematian kalian. Maafkan, aku tak punya banyak dana untuk membiayai upacara besar bagi penguburan kalian. Aku ini cuma menjaga kuburan. Maafkan jika upacara ini kurang sempurna. Ada tembakan salvo, ada trompet yang mengiringi, ada liputan televisi. Istirahatlah dengan damai. Tak usah kalian mengutuk orang-orang yang membantai kalian. Bagiku, para pembantai kalian yang jauh lebih hina, memuakan. Kukira hanya setan. Setidaknya mereka yang berkuasa, mereka yang bersekutu dengan kekuasaan setan yang bisa melakukan pembantaian macam ini. Celakanya kita tak pernah tahu siapa mereka itu. Banyak bayi-bayi yang dibunuh. Jangan-jangan pembantaian tak hanya menelan korban orang tua saja, tapi juga bayi-bayi.
mereka juga memantai bayi-bayi. Rupanya mereka tahu banyak raksasa yang meramu nyawa bayi yang direkrut supaya hidup abadi. Gila. Langkah generasi sedang dimatikan. Generasi demi generasi sedang dilenyapkan dari lain zaman untuk digantikan mesin-mesin yang hanya bisa patuh. Persoalan yang bikin banyak orang takut, atau barangkali akan terlalu bertambah untuk menjamah persoalan yang mendadak tumpah ruah, atau aku yang terlalu nekat, terlalu berani untuk memasuki rimba persoalan yang masih gerigisi ini. Kalau aku putuskan untuk bersaksi, bukan karena aku ingin menjadi pahlawan, sebab kepahlawanan itu rapuh. Kepahlawanan itu dari hari ke hari makin merosot harganya. Aku bersaksi karena aku sekedar ingin menebus rasa bersalahku, rasa berdosaku terhadap mayat-mayat sahabat saya. Sebab selama ini aku terlalu banyak diam, terlalu banyak bungkam. Ternyata diam itu tak selamanya emas. Kenapa? Terjadi kemanusiaan yang bukan jelas, kejam dan justru dibikin ngambang. Kenapa? Orang yang sudah jelas bersalah justru dilindungi dan diberi ampunan. Kenapa? Orang yang sudah jelas-jelas menjadi korban justru dinistakan dan diberi hukuman. Aku curiga harga begitu banyak kepentingan yang dipertahankan. Aku curiga ada begitu banyak nama yang dipertahankan dan dijulankan pada lisan-lisan yang tak bernama. Aku curiga banyak fakta yang ditenggelamkan. Aku curiga banyak kisah yang apa banyak dijadikan kisah hati untuk dijatuhkan. Banyak kecurigaan yang bukan Aku curiga terhadap
kecurigaanku pun selalu dicurigai.